Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana membuat e-book menggunakan Instagram. Pertama-tama sama login dengan menggunakan Gmail Anda. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah Anda setting pengaturan. Jadi di sini Anda pilih layanan AI yang akan Anda gunakan ya. Di sini saya coba menggunakan OpenAI dan saya copy paste untuk API key-nya ya. Kemudian di sini defaultnya saya pilih untuk model yang harganya lebih murah, yaitu di 4 ohm ini. Kemudian untuk temperatur, nah di sini nanti nilainya semakin rendah nilainya, maka respon yang dihasilkan itu lebih mudah diprediksi dan sifatnya umum. Nah semakin tinggi nilainya, nanti responnya itu menjadi lebih variatif ya, kreatif. Nah nilainya rentangnya antara 0 sampai 2. Nanti silakan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Sarannya adalah ketika teman-teman ingin membuat buku yang sifatnya pasti gitu ya, seperti matematika, kemudian kalkulus, atau terkait pemrograman gitu ya, mungkin sarannya adalah nilai temperatur ini semakin mendekati ke angka 0. Tapi kalau misalkan teman-teman membuat terkait dengan buku tentang cerita, atau mungkin dongeng, atau ya kisah yang nantinya perlu untuk kreativitas, itu teman-teman bisa mainkan untuk mengatur ke nilai yang lebih tinggi. Nah di sini defaultnya saya set di 0,6 ya, karena 0,6 ini nilai yang moderat, yang tengah-tengah ya, dan hasilnya cukup sesuai untuk beraneka ragam jenis buku. Kemudian yang berikutnya ada top P. Top P ini secara sepintas mirip dengan temperatur, tapi fungsinya top P ini semakin rendah nilainya itu bisa membuat respon lebih mudah diprediksi juga. Sementara dinaikkan itu nanti dia akan menggunakan ketika token teman-teman masih banyak gitu ya, nanti dia akan bisa menggunakan memprediksi kira-kira di luar konteks ini yang masih berkaitan itu tentang apa gitu. Jadi hasilnya itu bisa lebih luas ya cakupannya, di luar konteks tapi masih berhubungan. Nah jadi nanti hasilnya bisa lebih bervariatif juga. Nah ini yang perlu teman-teman setting ya di awal sebelum membuat buku. Nanti kemudian disimpan. Nah selanjutnya di sini yang pertama ada kategori ya. Ini ada umum, pemrograman, dan cerita. Nah di sini untuk saat ini yang tersedia adalah 3 jenis kategori ini. Tapi untuk umum ini cakupannya sangat luas teman-teman. Kalian bisa gunakan umum ini ketika membuat buku yang dia di luar konteks pemrograman atau cerita. Bisa tentang misalkan tentang matematika gitu ya, kalkulus, kemudian tentang hitungan atau ekonomi gitu ya, kemudian tentang bisnis digital atau internet marketing, itu bisa menggunakannya umum. Atau misalkan terkait dengan resep makanan gitu ya, itu bisa menggunakan umum. Dengan pemrograman ini khusus untuk buku-buku yang nantinya teman-teman fokuskan untuk pembelajaran terkait dengan program. Beraneka ragam program nanti teman-teman bisa buat dengan beraneka ragam bahasa ya, nanti bisa dibuat menggunakan Instabook ini. Kemudian cerita-cerita ini lebih ke misalkan teman-teman mau membuat suatu novel gitu ya, cerita novel atau dongeng atau drama gitu ya. Nah itu yang fiktif gitu. Nah itu nanti bisa digunakan mode yang cerita ini. Nah nanti teman-teman tinggal masukkan topik ya. Topik ini nanti terkait dengan buku yang nantinya teman-teman mau buat ya, terkait topik apa misalkan. Nah sini contohnya ya, contoh saja. Ini ada 3 topik ya, contoh. Untuk umum mungkin contohnya seperti ini, jadi memahami konsep kalkulus dengan aplikasi nyata misalkan. Nah untuk pemrograman contohnya misalkan bagaimana cara membuat atau membangun pustaka JavaScript ya, JavaScript library modern dari awal. Atau misalkan bagaimana membuat suatu toko online gitu ya, menggunakan Laravel ya, atau PHP dengan database Postgre misalkan. Nah, itu bisa juga. Atau membuat semacam sistem tiketing ya, pemesanan tiket dengan menggunakan
library misalkan React.js gitu ya, dan juga menggunakan misalkan Bootstrap atau menggunakan ZCN gitu ya, yang untuk interface-nya itu silakan teman-teman tinggal masukkan topik dengan buku yang teman mau buat, seperti itu. Nah, terakhir misalkan kisah cinta penjelajah waktu dalam petualangan seru. Nah, ini katanya dengan kategori yang cerita, nanti bisa teman-teman buat seperti itu. Tinggal dipilih, misalkan saya mau buat yang umum dulu ya, misalkan saya pilih saja. Nah, kemudian berikutnya adalah poin yang ingin masukkan dalam buku. Nah, ini sifatnya opsional ya, bisa ada tidak. Ini kaitannya dengan poin utama gitu ya, yang ingin teman-teman sajikan atau dimasukkan ke dalam ebook yang akan dibuat tadi. Itu nanti bisa ditambahkan di bagian sini. Itu terkait dengan key point ya, atau poin utama dari buku tersebut. Kemudian bahasa. Nah, bahasa buku ini itu saat ini Instabook mensupport sebanyak 108 bahasa ya, teman-teman ya, yang bisa digunakan untuk mengenerate buku. Jadi mulai dari Afrikaans ya sampai dengan Zulu. Nanti bisa teman-teman generate ya konten dari buku yang akan dibuat tadi. Jadi ebook yang dihasilkan menggunakan Instabook itu bisa ditawarkan ke masyarakat luas ya, secara global. Jadi tidak hanya untuk orang-orang di Indonesia, tapi juga bisa digunakan di negara lain sesuai dengan bahasa yang teman-teman nanti generate. Nah, kemudian yang terakhir tinggal klik aja buat buku saya. Itu tinggal diklik ya. Nanti akan ada proses yang berjalan ya. Di sini ada progres yang bisa dipantau ya, ada pantau. Nanti secara otomatis Instabook akan mengenerate buku sesuai dengan topik yang sudah ditentukan dan juga bahasa yang dipilih tadi, seperti itu. Tinggal tunggu saja sampai dengan proses pembuatan selesai. Ini tergantung dari layanan AI yang Anda gunakan. Jadi ada layanan yang mungkin prosesnya lebih cepat ya, seperti di OpenAI itu prosesnya cukup cepat dibanding misalkan menggunakan layanan di Google ya, Gemini, atau mungkin di DeepSeek. Nah, itu mungkin relatif lebih lama. Termasuk juga nanti konten dari ebook yang nanti dibuat gitu ya. Jadi bisa jadi nanti yang di umum ini akan lebih lama ya dibandingkan cerita, tapi mungkin bisa jadi lebih cepat dibanding yang pemrograman. Jadi tergantung dari seberapa kompleks nanti buku yang akan dihasilkan. Nah, itu nanti juga dipengaruhi oleh model teman-teman ya, model yang teman-teman gunakan ya dari masing-masing layanan tadi. Semakin tinggi versi modelnya dan juga biayanya, misalnya berbanding lurus dan biayanya, itu semakin detail atau kompleks buku yang dihasilkan. Nah, di sini setelah selesai ya, jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sebelah kiri adalah navigasi dari konten atau outline ya, atau bab dari buku yang sudah terbentuk. Kemudian di sebelah kanannya adalah isi dari masing-masing chapter atau bab tersebut. Jadi untuk buku umum, yang umum tadi ya, yang ini umum, itu nanti akan di generate ya bab pendahuluan sebelum masuk ke bab masing-masing yang sudah di generate oleh Instabook ini. Nanti akan dijelaskan nih, judulnya sudah dibuat kalkulus untuk kehidupan, memahami konsep dan aplikasinya dalam dunia. Nah, sini kontennya ya, pendahuluan, kemudian ada chapter 1, ada bab satunya, ada dasar-dasar kalkulus. Nanti sini ada subbab juga, nanti akan dijelaskan seperti apa, nanti tergantung dari topik dan buku yang sudah dihasilkan oleh layanan AI yang digunakan. Seperti itu. Nah, ini untuk akun trial itu nanti hanya akan di-generate 3 chapter ya, pendahuluan, kemudian 2 chapter awal. Sedangkan sisanya itu nanti karena akun trial ya, demo, itu nanti akan diganti dengan teks demo seperti ini. Nah, kemudian itu cara menggunakan Instabook ya dalam membuat buku. Jadi cukup mudah ya. Jadi nanti setelah jadi tampilan-tampilan seperti ini. Jadi jika sudah membuat buku sebelumnya, nanti akan muncul buku-buku yang sudah dibuat oleh teman-teman ya, seperti ini. Nah, untuk membuat lagi nanti tinggal tambah buku, pilih lagi kategori, topik, kemudian
poin utama yang mau ditambahkan ya di buku, kemudian bahasa buku, dan buat buku saya. Baik, seperti itu cara membuat e-book menggunakan Instabook. Terima kasih.